Dengan berlari cepat sekali, dalam beberapa hari saja Lon Eng sudah sampai di Dusun Tun Hang, sebuah dusun kecil di kaki Gunung Funiu, akan tetapi mempunyai daerah dan tanah yang subur sekali. Kehidupan penduduk di situ hanya bercocok tanam, akan tetapi meskipun hidupnya sangat sederhana, namun mereka cukup makan dan sehat, bahkan boleh dibilang makmur. Rumah keluarga Tio cukup terkenal, karena selain rumah ini paling besar di antara semua rumah di Tun Hang, juga siapakah yang tidak mengenal Bun Pangcu, mendiang suami Lon Eng? Dahulu Lon Eng tinggal di situ dengan ayahnya dan kemudian setelah ia menikah dan ayahnya sudah meninggal dunia, ia tinggal bersama dengan suaminya, seorang gagah perkasa bernama Bun Lioxi. Ketua dari Sintupang, perkumpulan golok sakti yang berpusat di kota Chin'an. Sintupang terkenal sebagai perkumpulan orang gagah, dan seperti dapat diduga dari nama perkumpulannya, perkumpulan ini terkenal karena ilmu goloknya yang lihai. Tentu ilmu golok yang amat hebat. Setelah Bun Lioxi menikah dengan Tio Lon Eng, nama perkumpulan ini menjadi semakin terkenal karena Lon Eng merupakan seorang tokoh yang diindahkan dari dunia Kang O. Pernikahan itu amat berbahagia dan Lon Eng beserta suaminya dikaruniai seorang putri yang mungil dan yang diberi nama Bun Sui Cheng. Akan tetapi ketika Sui Cheng berusia 3 tahun, terjadi peristiwa yang hebat sekali. Untuk mengurus perkumpulannya yang menjadi pekerjaannya sehari-hari, Bun Lioxi seringkali pergi ke kota Chin'an. Akhir-akhir ini makin sering Lioxi pergi ke Chin'an dan semakin lama saja dia berada di kota itu meninggalkan anak istrinya. Lon Eng tidak bercuriga, karena sebagai seorang istri yang bijaksana, ia mencintai dan juga percaya penuh kepada suaminya. Akan tetapi, di antara pembantu-pembantu suaminya, terdapat seorang pemuda yang diam-diam menaruh hati cinta pada Lon Eng yang cantik jelita. Pada suatu hari, pemuda ini menjumpai Lon Eng dan menceritakan bahwa kini Bun Lioxi mempunyai seorang kekasih di kota Chin'an, dan bahwa kekasihnya itu telah dijadikan istri kedua. Karena itulah maka Bun Lioxi jarang sekali pulang ke dusun dan betah sekali tinggal di Chin'an. Tio Lon Eng adalah seorang wanita yang berhati keras sekali, persis seperti mendiang ayahnya. Ia mencinta dan percaya pada suaminya, akan tetapi kalau dipermainkan, dia menjadi seorang iblis wanita. Dengan marah sekali ia lalu membawa pedangnya dan menyusul ke Chin'an. Benar saja, ia lalu mendapatkan suaminya berada dalam rumah seorang nona cantik yang menjadi penyanyi terkenal di kota itu. Meluaplah kemarahannya dan dia membunuh perempuan itu. Juga ia menyerang suaminya kalang kabut dengan pedangnya. Sesudah melihat suaminya menggeletak tak bernyawa di depan kakinya, barulah Lon Eng merasa menyesal sekali. Ia lalu mendengar bahwa memang sudah lama suaminya itu dibujuk-bujuk dan dirayu-rayu oleh nona penyanyi ini. Ketika ia menyelidiki, ternyata bahwa nona penyanyi ini sudah bersekutu dengan pemuda yang melaporkan kepadanya tentang ketidaksetiaan suaminya. Lon Eng menjadi sadar. Pada hari itu juga ia mencari pemuda yang menjadi pembantu suaminya dan tanpa ampun lagi ia membunuh pemuda ini. Perkumpulan Sintupang menjadi gempar, tetapi tak ada seorang pun berani menentang Lon Eng atau Pek Cilan yang ilmu pedangnya hebat itu. Bun Lioxi sangat dicinta oleh semua anggotanya. Maka para anak buah Sintupang menaruh dendam pada Lon Eng, sungguh pun mereka tidak berani menyatakan secara berterang. Lon Eng juga tak mau peduli lagi akan perkumpulan mendiang suaminya, dan ia hidup berdua dengan puterinya di rumah besar warisan orang tuanya sendiri di Dusun Tun Hang. Kuan Chu senang tinggal di rumah keluarga Tio. Tidak saja Lon Eng sangat suka dan bersikap baik sekali padanya, juga Bun Sui Cheng, putri dari Lon Eng ternyata adalah seorang anak yang manis dan lincah. Sui Cheng senang kepada Kuan Chu karena anak ini jauh lebih cerdik daripadanya,
dan dalam banyak hal selalu Kuan Chu menjadi penasehatnya. Sui Cheng menganggap Kuan Chu sebagai kakaknya sendiri dan demikian Kuan Chu merasa mendapatkan seorang adik yang manis. Terhadap Lon Eng, Kuan Chu berlaku penuh hormat dan dia pun amat rajin membantu pekerjaan rumah sehingga nyonya janda ini amat suka padanya. Akan tetapi, apabila semenjak kecil Sui Cheng amat gemar belajar ilmu silat, sebaliknya Kuan Chu tidak pernah mau belajar ilmu pukulan dan lebih tekun mempelajari ilmu surat dan juga ilmu ginkang. Sebentar saja Kuan Chu sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang mengagumkan Lon Eng. Benar sebagaimana dugaannya, Kuan Chu amat baik bakatnya, bahkan dalam usia 6 tahun anak ini sudah tahu cara-cara melatih diri dalam hal siulian atau semedi. Di luar kesadaran anak itu sendiri, diam-diam Lon Eng melatih ginkang dan luwekang kepada Kuan Chu. 2 tahun lewat tanpa terasa dan usia Kuan Chu sudah 7 tahun. Di dalam waktu 2 tahun itu dia sudah dapat mempelajari ilmu surat, dan kini dia sudah lancar serta pandai membaca kitab-kitab tebal. Bahkan dengan lancarnya dia sanggup membaca kitab-kitab berat yang berisi ujar-ujar para nabi. Benar-benar dalam hal ini pun Lon Eng merasa terkejut dan terheran sekali atas kecerdasan otak anak yang pendiam itu. Keluarga Tio adalah keluarga yang kaya, maka selain gedung yang besar itu, Lon Eng juga menerima warisan berupa barang-barang berharga. Akan tetapi nyonya janda ini hidup secara sederhana, hanya dibantu oleh 2 orang pelayan yang sekalian bekerja sebagai pengasuh Sui Cheng. Semenjak suaminya meninggal, nyonya ini seringkali pergi merantau dan meninggalkan anaknya di dalam asuhan pelayan itu. Pada suatu pagi, Kuan Chu dan Sui Cheng bermain-main di depan rumah. Tio Lon Eng sedang pergi ke kota, membeli barang-barang keperluan yang tidak dapat dibeli di dusun mereka. Sui Cheng sedang memamerkan kepandaian silatnya kepada Kuan Chu. Anak perempuan yang berusia 5 tahun ini memang memiliki gerakan yang lincah dan gesit. Karena itu Kuan Chu memandang dengan hati gembira. Di dalam pandangan Kuan Chu, Sui Cheng bergerak-gerak bagaikan orang menari-nari sehingga tak terasa pula dia bertepuk tangan memuji. Bagus, adik Cheng. Sayang gerakanmu kurang cepat. Apa? Kurang cepat? Kuan Chu, kau tidak pernah belajar silat. Lalu bagaimana kau berani lancang mengatakan kurang cepat? Sui Cheng bertanya penasaran. Memang aku tak pernah belajar karena aku tidak suka dengan ilmu pukul orang. Akan tetapi kalau aku melihat ibumu mengajarmu, ternyata gerakan ibumu jauh lebih cepat daripadamu. Oleh karena itu maka aku bilang gerakanmu kurang cepat. Sui Cheng tidak jadi marah. Jika demikian halnya kata-kata tadi bukan merupakan celaan. Mana bisa aku dibandingkan dengan ibu? Tentu saja aku kalah cepat. Ibu adalah orang yang paling cepat gerakannya di dunia ini. Kuan Chu diam saja. Akan tetapi diam-diam dia berpikir bahwa jika dibandingkan dengan 2 orang kakek yang dulu dilihatnya di dekat pantai, ibu anak ini kalah jauh sekali. Kedua anak ini tidak tahu bahwa semenjak tadi, 3 orang laki-laki berdiri agak jauh di luar rumah itu dan memandang ke arah mereka. 3 orang itu muncul tak lama setelah Lon Eng pergi ke Chin-an dan mereka kini bicara kasak kusuk, lalu dengan langkah lebar mereka memasuki pekarangan gedung itu. Kuan Chu memandang dan dia melihat 3 orang yang telah dikenalnya 2 tahun lalu. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah membujuk kepada Lon Eng untuk menjadi pangcu dari Sintupang. Akan tetapi kemudian ditolak oleh Lon Eng, bahkan seorang di antaranya telah dipukul jatuh. Diam-diam Kuan Chu berkhawatir dan tanpa terasa lagi dia lalu berjalan menghadang di depan Sui Cheng. Toanio tidak ada di rumah, harap Samui datang lain kali saja, kata Kuan Chu kepada mereka. Hahaha, bukankah kau budak pengemis dulu itu? Aku sudah tahu kalau Toanio tidak ada, tak usah kau banyak buka mulut. Seorang di antara mereka membentak dan sekali lagi mengulur tangan, dia telah memegang tangan Kuan Chu. Lantas mendorong anak itu sehingga roboh terguling. Kau manusia busuk, Sui Cheng dengan marah sekali memaki. Kau berani menjatuhkan Kuan Chu, kupukul kepalamu. Sambil berkata demikian, Sui Cheng menyerang dengan kepalan tangannya yang kecil. Akan tetapi, dengan mudah saja orang itu menangkap tangan dan sekali tarik, Sui Cheng sudah berada dalam gendongannya dan kedua tangan anak itu dipegang dalam sebuah tangan tanpa dapat bergerak lagi. Lepaskan dia, lepaskan adik Cheng.
Kini Kuan Chu sudah melompat bangun, menerjang dalam usahanya hendak merampas kembali Sui Cheng. Orang tertua di antara ketiga orang itu, yang berjenggot kasar, memukul kepala Kuan Chu. Anak ini tidak pernah belajar silat, akan tetapi perasaannya memperingatkan bahwa kalau sampai kepalanya sampai kena terpukul, mungkin dia akan binasa. Maka dia cepat miringkan kepalanya dan sebaliknya yang terkena pukulan adalah pundaknya. Orang itu terkejut sekali karena seperti memukul bantal kapuk saja, dan biarpun Kuan Chu kembali jatuh berguling-guling bagaikan bola ditendang. Namun dia segera melompat kembali dan berteriak-teriak menuntut supaya Sui Cheng dilepaskan. "Tuakok, kita tinggalkan anak setan itu," orang yang memondong Sui Cheng berkata sambil melompat pergi, diikuti oleh dua orang kawannya. "Lepaskan adik Cheng!" Kuan Chu mengejar. Kembali tiga orang itu terkejut bukan main karena melihat betapa anak gundul itu dapat berlari cepat. Memang selama 2 tahun ini, yang dengan tekun dipelajari oleh Kuan Chu selain ilmu membaca dan menulis, adalah berlari cepat dan tanpa disadarinya dia melatih ginkang dan luekang. Oleh karena dia telah mempunyai tenaga luekang, dibantu daya luar biasa dari buah ular yang dahulu dia makan dengan terpaksa oleh Tao Chai Ho, maka semua tendangan, pukulan, dan dorongan itu biarpun membuat dia jatuh bangun, namun tidak melukainya. Tiga orang pemimpin Sin Tupang yang menculik Sui Cheng berlari terus memasuki hutan dan ketika mereka menengok, mereka tidak melihat Kuan Chu lagi. Mereka tertawa girang dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tengah hutan. Tiga orang ini tidak mengira bahwa diam-diam Kuan Chu mengikuti mereka. Tadi ketika dia mengejar, dia sendiri merasa heran karena ternyata dalam hal berlari cepat, dia tidak kalah oleh ketiga orang itu. Bahkan kalau dia mau, agaknya dia akan dapat berlari lebih cepat lagi. Kemudian, saat ketiga orang itu memasuki hutan, Kuan Chu mendapat pikiran yang amat baik. Apabila dia terus-menerus mengejar, seandainya dia dapat menyusul mereka, apa gunanya? Ia tidak akan dapat menolong Sui Cheng, dan ini tidak berarti apa-apa. Lebih baik dia mengejar dan mengintai secara diam-diam supaya dia tahu kemana Sui Cheng dibawa sehingga kemudian dia dapat memberitahukan kepada Lon Eng, ibu dari anak itu. Demikianlah, ketiga orang itu sudah tiba di tempat persembunyian mereka, yakni di dalam sebuah rumah bambu di tengah hutan itu. Dan ketika Kuan Chu melihat Sui Cheng dibawa masuk ke sana, anak itu cepat-cepat berlari keluar dari hutan, lalu kembali ke dusun Tun Hang. Pada saat mendengar ini, Lon Eng seketika menjadi pucat dan memegang pundak Kuan Chu. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Biarpun mukanya pucat, wanita gagah ini masih bersuara tenang. "Tecu sedang bermain-main dengan adik Cheng di pekarangan depan ketika tiga orang pengurus Sin Topang yang dahulu, 2 tahun lalu, pernah menjumpai Towanio di jalan itu datang." Tanpa banyak bicara lagi mereka langsung membawa pergi adik Cheng. Tecu mencoba untuk merebut kembali, akan tetapi Tecu dipukul jatuh bangun. Ketiga orang itu membawa adik Cheng keluar dusun dan Tecu terus mengikuti mereka. "Bagus, kemana mereka membawa Cheng Ji?" Mereka membawa adik Cheng ke dalam hutan di sebelah timur dusun. Di tengah-tengah hutan itu terdapat sebuah gubuk. Di sanalah adik Cheng dibawa masuk, lalu Tecu cepat berlari pulang untuk memberitahu kabar kepada Towanio. "Bagus Kuan Chu, mari kita kejar mereka." Sambil berkata demikian, nyonya ini segera memegang tangan Kuan Chu dan berlarilah ia cepat sekali. Baiknya Kuan Chu sudah mempelajari ilmu ginkang, sehingga sungguh pun masih juga ia terseret, namun dia juga masih dapat menggunakan kedua kakinya untuk ditotolkan pada tanah, dan membantu tenaga tarikan itu sehingga mereka maju pesat sekali. Sebentar saja mereka telah sampai di dalam hutan itu dan Kuan Chu lalu menunjuk ke arah gubuk yang berada di tengah hutan. Ketika Lon Eng tiba di tempat itu, dia terkejut sekali karena gubuk itu sudah dijaga oleh sedikitnya 50 orang yang semuanya diikat sapu tangan putih kepalanya. Ia tahu bahwa mereka ini adalah anggota-anggota Sin Tupang,
Karena memang sejak suaminya tewas, semua orang itu mengikat kepalanya dengan kain putih tanda berkabung. Akan tetapi Lon Eng tidak merasa gentar dan segera maju menghampiri. 3 orang pemimpin Sin Topang yang menculik Sui Cheng cepat berlari maju, menyambut dengan penuh penghormatan. Tio Towanio sudah datang untuk menyambut Bun Xiao Chia. Harap menerima penghormatan kami, berkata orang yang berjenggot kasar kepada Lon Eng sambil menjura. Kemudian dia memberi aba-aba, dan ketika Lon Eng memandang, dia melihat puluhan orang anggota itu mencabut golok yang dipalangkan di depan dada. Diam-diam Nyonya janda ini terharu juga. Karena ia tahu, inilah penghormatan dari Sin Tupang, seperti yang biasa dilakukan mereka kepada mendiang suaminya. Aku bukan apa-apa, bukan pengurus, bukan pula anggota Sin Tupang. Untuk apa segala penghormatan itu? Aku datang mengambil kembali Cheng Ji dan hendak bertanya, kenapa kalian berani mati sekali menculiknya? Towanio, kami sedang melakukan upacara pengangkatan ketua. Bun Xiao Chia telah menjadi pilihan kami untuk menggantikan ayahnya sendiri. Mengapa kami dianggap menculik? Apa katamu? Mata Lon Eng terbelalak kaget. Cheng Ji kalian angkat menjadi ketua? Benar Towanio. Di dalam dunia ini selain Towanio dan Bun Xiao Chia, tak ada lagi orang yang lebih berhak menjadi ketua Sin Tupang. Dan oleh karena Towanio menolak, maka pilihan kami jatuh pada Bun Xiao Chia. Kalian gila. Lepaskan anakku Cheng Ji, apabila kalian tidak ingin melihat aku mengamuk. Anak baru berusia 6 tahun bagaimana bisa menjadi ketua Sin Tupang? Tidak bisa dibawa sekarang Towanio. Kau sendiri pasti sudah tahu bahwa upacara pengangkatan kepala perkumpulan kami tidak boleh diganggu. Adapun mengenai usia, kami dapat cukup bersabar untuk mendidik Bun Xiao Chia dan sementara ini kami sanggup mewakilinya. Kurang ajar. Lon Eng menggerak-gerakkan pedang dengan sikap mengancam sekali. Kau mau membebaskan dia atau tidak? Towanio, kau lihat sendiri. Bun Xiao Chia sedang melakukan sembahyang untuk pengangkatan, kata seorang di antara 3 orang pemimpin Sin Tupang itu. Lon Eng memandang ke arah rumah gubuk itu dan benar saja. Dia melihat beberapa orang Wesio tengah melakukan upacara sembahyang untuk mengambil sumpah kepada Sui Cheng yang diangkat menjadi ketua Sin Tupang. Lon Eng meloncat ke depan pintu dan di sana dia melihat Sui Cheng sedang berlutut di depan meja sembahyang di mana terpasang gambar mendiang suaminya, Bun Lioxi yang tewas dalam tangannya sendiri. Lon Eng tertegun dan berdiri bagaikan patung. Sementara itu, Sui Cheng sudah mendengar suara ibunya tadi, maka kini dia menengok. Ketika melihat ibunya, dia berseru girang. Ibu, aku telah berada di antara kawan-kawan ayah. Sui Cheng menunjuk ke arah gambar ayahnya. Lihat, itu dia ayah dan sekarang aku diangkat menjadi pengganti ayah. Hati Lon Eng tergetar. Memang dia selalu membohongi anaknya itu tentang ayah anak itu. Dikatakan selalu bahwa ayahnya telah pergi jauh sekali, naik perahu menyeberangi laut. Cheng Ji katanya perlahan. Dan ia hendak menyerbu ke dalam gubuk, namun tiba-tiba 3 batang golok menghadang di depannya. Towanio, putrimu sudah memilih jalannya. Dia telah diambil sumpahnya. Maka sekarang dia telah menjadi Bun Xiao Pangcu, ketua Bun Cilik. Harap kau jangan mengganggu Pangcu kami. Bangsat, aku adalah ibunya. Loang Eng berseru sambil meloncat kembali ke halaman depan gubuk itu yang lebar. Lon Eng maklum kalau terjadi pertempuran, ia akan dikeroyok oleh banyak orang. Maka ia harus mencari tempat yang lebar dan luas agar pergerakannya lebih leluasa. Tio Towanio, mendiang Bun Pangcu adalah ayahnya. Dan dia sekarang adalah Pangcu kami. Tak seorang pun boleh mengganggu. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Pengangkatan ketua secara paksa. Ah, tak salah lagi. Orang-orang ini pasti sudah miring otaknya. Sungguh banyak sekali orang gila di dalam dunia ini. Semua orang, termasuk juga Lon Eng, lalu menengok ke arah suara itu. Ternyata yang bicara tadi adalah Kuan Chu, yang kini sudah nongkrong di bawah pohon, dan sejak tadi memperhatikan peristiwa yang terjadi di depan matanya. 3 orang pemimpin Sin Tupang itu memandang pada Kuan Chu dengan mata mendelik. Mereka sangat mendongkol karena dimaki gila, juga dapat menduga bahwa Lon Eng dapat menemukan tempat mereka, tentu atas petunjuk bocah gundul itu. Akan tetapi pada saat seperti itu mereka tidak sempat melayani bocah gundul itu. Huang Ho Sam Eng,
Tiga pendekar Sungai Kuning, sekali lagi aku bertanya, apakah kalian tidak mau membebaskan Sui Cheng dengan baik-baik sehingga aku tak perlu turun tangan? Towanio, itu tidak mungkin. Dengan berbuat begitu, berarti kami melanggar sumpah setia kepada mendiang Bun Pangju, jawab seorang di antara mereka. Memang tiga orang pemimpin yang dahulu menjadi pembantu-pembantu Bun Lioxi ini adalah tiga bersaudara yang terkenal dengan julukan Huang Ho Sam Eng. Dan mereka ini sudah semenjak mudanya terkenal sebagai pendekar-pendekar budiman. Kalau begitu kalian mencari penyakit sendiri, bentak Lon Eng. Kami siap sedia mengorbankan nyawa untuk Sin Tupang. Lon Eng tidak banyak cakap lagi lalu langsung menggerakkan pedangnya menyerang. Tiga orang itu lalu mengurungnya, merupakan segitiga dan menggerakkan golok mereka menangkis. Pertempuran hebat terjadi, dan mata Kuan Chu yang menonton pertempuran itu dari bawah pohon, menjadi silau melihat gerakan pedang dari Lon Eng. Pedang nyonya ini bergerak cepat, berkelebat ke sana kemari laksana kilat menyambar-nyambar. Sebentar saja tiga orang pengeroyoknya menjadi terdesak hebat. Akan tetapi, benar seperti kata-kata mereka tadi, mereka melawan secara nekat serta mati-matian, bertekad akan melawan sampai titik darah terakhir dalam membela perkumpulan. Sebagai keturunan langsung dari Bun Lioxi, pengangkatan Sui Cheng menjadi ketua perkumpulan sangat diperlukan untuk menjaga perkumpulan yang sudah bertahun-tahun menduduki tempat yang baik di dunia Kang Ou itu. Sejak Bun Lioxi tewas, semangat para anggota menjadi lemah dan perkumpulan itu terancam keruntuhan. Biarpun tidak suka belajar ilmu silat yang dianggapnya sebagai ilmu memukul dan membunuh orang, namun melihat cara Lon Eng menggerakkan pedang menghadapi ketiga orang pengeroyoknya itu, membikin Kuan Chu menjadi gembira dan kagum sekali. Ia menonton dengan sepasang matanya bersinar-sinar, dan dengan penuh perhatian dia melihat betapa sinar pedang nyonya itu mengurung tiga pengeroyoknya. Benar-benar sangat mengherankan hatinya. Sudah jelas bahwa nyonya itu dikurung dan dikeroyok oleh tiga orang. Akan tetapi kenapa sinar pedangnya bahkan dapat mengurung serta mengancam tiga pengeroyoknya? Memang ilmu pedang keluarga Tio sangat hebat. Hal ini dapat dirasakan oleh Huang Ho Sam Eng, dan dengan diam-diam mereka juga kagum sekali. Tidak aneh apabila ketua mereka dulu tewas dalam tangan nyonya ini. Mereka bertiga sudah menerima pelajaran ilmu golok langsung dari Bun Lioxi, dan di kalangan Kang Ou kepandaian main golok dari tiga pendekar Sungai Huang Ho ini telah terkenal sekali. Akan tetapi sekarang ketika menghadapi Lon Eng, mereka benar-benar terdesak hebat dan tidak dapat menyerang karena mereka tidak sempat. Pedang Lon Eng bergerak cepat sekali. Tiap kali tertangkis oleh sebatang golok, maka pedang itu terpental dan sekaligus membuat serangan lain ke arah pengeroyok yang lain lagi. Juga, tubuh nyonya cepat bagikan seekor burung walet menyambar-nyambar, sukar sekali diikuti pergerakannya. Sementara itu, Lon Eng yang bernafsu keras untuk cepat-cepat menjatuhkan tiga orang lawannya dan segera menolong puterinya, lalu berseru nyaring dan tahu-tahu tubuhnya mencelat ke atas. Terdengar jerit kesakitan, lantas orang itu roboh dengan pundak terluka dan goloknya terlempar dari pegangan. Towanio, jangan bunuh orang, berkali-kali Kuan Chu berteriak. Teriakan ini ada baiknya karena merupakan peringatan bagi Lon Eng yang sedang marah sekali. Dengan sangat cepatnya, kembali dia merobohkan dua orang lawannya dengan melukai paha dan lengan mereka. Kemudian bagai seekor burung Garuda dia melompat ke dalam gubuk itu. Beberapa anak buah Sin Tupang yang menghadang di pintu, hanya dengan sekali terjang telah dibuat kocar-kacir, jatuh tunggang langgang ke kanan kiri. Betul-betul hebat sepak terjang nyonya yang sedang marah itu, laksana seekor harimau betina yang anaknya diganggu. "Ibu, jangan ganggu anak buahku," tiba-tiba Sui Cheng berseru nyaring. Seruan Sui Cheng ini tidak saja membuat Lon Eng melengak, juga membuat para anak buah Sin Tupang tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut sambil menyebut Bun Xiao Pangju. Lon Eng benar-benar tertegun sekali. Teriakan tadi membuat ia teringat pada mendiang suaminya. Seakan-akan suaminya yang berseru tadi melalui mulut anaknya. Segera naik sedu sedan dalam kerongkongan nyonya itu dan tanpa banyak cakap lagi ia menyambar tubuh Sui Cheng dan dibawanya lari keluar. Ketika Lon Eng lewat di depan Kuan Chu yang sudah berdiri di bawah pohon, ia berkata, "Kuan Chu, terpaksa aku meninggalkan kau, anak baik. Aku hendak pergi bersama Sui Cheng. Kelak kalau kau bertemu Sui Cheng,
Pesanku padamu, jagalah dia baik-baik dan bantu dia. Selamat tinggal, Kuan Chu." Sambil berkata demikian, Lon Eng memeluk dan mencium jidat Kuan Chu, lalu pergi cepat sekali sambil menggendong Sui Cheng. Kuan Chu berdiri bagaikan patung dan mulutnya berkemak-kemik. "Aku akan menjaga adik Cheng. Akan kujaga dia baik-baik." Dan tak terasa pula anak gundul ini menangis dengan air mata mengalir di kedua pipinya. Anak ini merasa ditinggalkan seorang diri, sekarang kembali sebatang kara, ditinggalkan kepada nasibnya sendiri. Ia tidak berduka, hanya menangis saking merasa terharu saja. Belum pernah dia dikasihi orang seperti Nyonya Janda tadi dan ciumannya pada jidatnya menghangatkan hatinya. Seakan-akan dia kehilangan seorang ibu. Dengan kedua kaki lemas anak ini lalu beranjak pergi dari tempat itu.